Jadi ciri orang suci itu berhenti usil pada orang lain, berhenti ya menghakimi orang lain, ya. Itu ciri orang suci. Dia bisa menerima semua orang sedang memilih cara untuk memulai hidup dengan caranya masing-masing. Biarkan dia sedang berproses dalam ruang dan waktu masing-masing. Jadi tidak terjebak pada benar salah. Itu. Nah, sekarang kita lihat ayat ini, ya. Kita lihat ayat ini. Ayat ini dimulai dari satu pernyataan yang luar biasa. Di sini dikatakan wa nafsiu wa ma sawwaha. Tolong perhatikan karena sebentar lagi saya akan bicara lebih dalam tentang ini. Yang pertama, kata-kata yang keluar di sini adalah nafs. Kata-kata nafs sering diterjemahkan jiwa. Saya sepakat dengan terjemahan itu. Sebetulnya nafs itu adalah diri. Nafs itu diri. Bahasa Arabnya sebutnya nafs itu adalah, bahasa Indonesianya diri. Tapi karena diri sejati kita adalah jiwa, lalu nafs diterjemahkan menjadi jiwa. Lalu di Quran sering ada kata-kata ruh. Bukan nafs. Ruh. Nah, kita lihat salah satu contoh di ayat ini. Saya harus tunjukkan dulu ayatnya supaya ini menjadi jelas. Karena hari ini saya akan bicara sesuatu yang sangat penting, penting sekali. Kita lihat di sini, ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Di sini ada kata-kata ruh. Tolong lihat ya, lihat di sini, ya. Terjemahannya sudah saya luruskan sedikit dari yang ada. Fa idza sawaituhu, maka ketika aku telah, ya, wa nafakhtu, ya, menyempurnakan fihi penciptaannya, ya. Kemudian wa nafakhtu fihi mir ruhi, kemudian aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Jadi ini yang ditiupkan apa? Terjemahannya bukan jiwa, bukan nafs yang ditiupkan itu, tapi yang ditiupkan itu adalah ruhku. Ya. Ruhku ke dalamnya. Kemudian, ya, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi disuruh tunduk kemana ini kita? Kepada ruhku yang ditiupkan ke dalamnya. Itu. Maka kita disuruh untuk tunduk dan bersujud. Ini kata tunduk dan bersujud kalau saya terangkan berdasarkan terminologi bahasa itu luar biasa, bisa tidak cukup 2 jam saya bicara. Ini hanya 2 kata, tunduk dan sujud. Nah, kenapa kita disuruh tunduk dan sujud? Bagaimana mekanisme tunduk dan sujud itu? Nah, ini kita disuruh tunduk dan sujud kepada ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita saat penciptaan yang pertama. Lalu kalau gitu ada apa sih di dalam ruhku itu? Lihat, K-nya pakai K besar. Ya. Jadi kalau kita itu menyadari ayat ini bahwa diri sejati kita itu adalah ruhku, siapa ku di situ? Ku di situ kan Allah, Sang Maha Pencipta, Sang Keberadaan yang meliputi segalanya, yang tanpa batas. Jadi sebetulnya bukan berarti Allah itu ada dalam diri kita yang sebenarnya. Diri kita ini ada di dalam dirinya. Oleh karena itu tugas kita adalah membuktikan keberadaannya yang berada di dalam diri kita. Itu sudah cukup. Pembuktiannya bisa melewati pengalaman rasa. Nah, pengalaman rasa itu
ya, yang kemudian akan memberikan rasa terhadap kesemestaan dari jiwa itu sendiri. Beruntunglah mereka yang sudah bisa mengalami pengalaman rasa itu. Karena rasa yang sedikit yang ada di dalam diri kita itu menceritakan rasa kesemestaan yang tanpa batas yang di luar diri kita. Maka yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Jadi statement itu menjadi mudah untuk dipahami. Baik, kita ulangi lagi. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, kalau begitu ruhku yang ada di dalam diri kita itu pasti hidup kan? Ya. Dan kalau dia hidup, berarti dia juga selalu menuntun dari dalam. Terasa enggak proses menuntunnya kepada kita dari dalam? Nah, kalau kita bisa mengikuti proses penuntunan dia yang dari dalam kepada kita, nah itulah yang kemudian akan mengantarkan sang jiwa kepada tempat asalnya setelah sang jiwa ini selesai dikaryakan di tubuh ini. Nah, kebanyakan ketika sang jiwa dikaryakan di tubuh ini, saat berpisah dengan tubuh ini, ternyata sang jiwa ini tidak tunduk dan tidak bersujud kepada sang ruhku yang dari dalam. Itu yang menyebabkan sang jiwa mengalami penyimpangan tugas di dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan sang jiwa saat berpisah dengan tubuh tidak bisa kembali kepada asalnya. Bisa dipahami? Oke, satu statement yang penting. Statement yang kedua, kita lihat ayat ini. Nah, ini dasar yang sangat penting untuk mengkaji surat Ali Imran yang berikutnya. Wa id akhadha rabbuka mim bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Terjemahan bebasnya, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, di sini bahasanya sudah bukan ruh lagi, tapi wa ashadahum ala anfusihim. Anfus itu dari nafs, sudah bukan ruh lagi. Lihat kata-katanya, ya. Wa ashadahum ala anfusihim. Nah, kemudian alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi. Kemudian, ya antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin, agar di hari kebangkitan kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap ini. Ingat, di sini ada kata-kata qiyamah. Qiyamah saya terjemahkan hari kebangkitan. Oke, sekarang saya ingin memberikan pengalaman nyata dulu. Pada saat seseorang dibangkitkan jiwanya, pada saat dibimbing oleh seorang guru untuk menembus puncak kesadarannya, pada saat dia kembali dibukakan pintu penglihatan kolbunya, persis seperti saat dia bisa melihat ketika saat dia di rahim ibu, dua kemungkinan. Satu, ada yang senang luar biasa karena dia kembali menemukan jati dirinya. Yang kedua, ada yang biasa-biasa saja, bahkan kesananya dengan pikirannya sendiri dia meniadakan apa yang ditujukan Allah kepada dirinya. Nah, kenapa itu? Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Nah, ini karena yang sedang ditunjukkan di situ adalah nafs. Nafs ini kualitasnya itu sangat beragam. Sedangkan ruh itu adalah diri yang asli yang belum terkontaminasi oleh kotoran-kotoran.
Jadi pada saat dikiamatkan, setiap orang itu ya tingkatan untuk merespon apa yang ditujukan pada dirinya tergantung kepada tingkatan nafs dia ada di level mana. Sehingga setiap orang itu ada yang berat, ada yang ringan. Itu terasa oleh saya. Ada yang bawaannya berat, ada yang bawaannya ringan. Ada yang dalam proses pembinaannya berat, ada yang dalam proses pembinaannya ringan. Nah, disitulah tingkatan-tingkatan nafs itu terukur. Siapa yang bisa mengukur? Sebenarnya yang mengukur dua. Pertama yang mengukur adalah diri masing-masing. Yang kedua, saya tentu saja sebagai seorang pembimbing juga saya diberi tahu sedikit tentang itu. Ada di tingkatan mana. Sehingga setelah itu ya seharusnya saya bisa mengatakan pada semuanya beda-beda. Nanti kamu hari kedua datang, kamu hari keempat datang, kan ini hari keenam aja datang. Karena kemungkinan untuk terjadinya perjalanan berikutnya yang berbeda itu saya sudah tahu. Cuman masalahnya karena kita biasa general ada di kelas umum, inginnya bareng-bareng terus, inginnya sama-sama terus, ketika dipisah-pisah pasti mulai ada penolakan. Belajar apa ini? Kok dipisah-pisah? Padahal berdasarkan ayat ini sudah jelas bahwa ya spiritualitas itu sangat individual. Artinya pendekatannya tidak mungkin dalam kelas yang bersifat general. Setiap orang itu memiliki kekhasan untuk diarahkan kemana. Dan sebetulnya saya sudah tahu. Lalu pertanyaannya kenapa saya tidak melakukannya? Memang ya untuk melakukan itu di samping perlu waktu yang banyak. Karena pelayanan harus individual. Yang mau dilayani pun belum tentu mau kalau individual. Paham maksud saya? Pasti inginnya bareng-bareng. Yang dari Antapani ingin segrup Antapani. Yang Arcamanik grup Arcamanik gitu. Gak ngaji satu, gak ngaji semua. Nah ini bukan berarti salah. Cuman kita belum tahu. Ternyata menurut ayat ini pendekatannya harus pendekatan yang bersifat individual. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu ya setelah dibukakan pintu kolbu perjalanan berikutnya tentu saja saya akan bisa mengatakan kamu sering ketemu saya ya, kamu ya ketemu saya 2 minggu sekali, kamu sebulan sekali juga cukup. Sebetulnya saya ingin mengatakan itu, tapi sampai hari ini saya belum bisa mengatakan. Kalau saya katakan itu setelah prosesi pembukaan mata kalbu bisa bubar semua. Kenapa? Wah pilih kasih katanya gurunya. Karena kita masih dibelenggu oleh cara berpikir lama. Ketika dikenalkan cara berpikir baru, sekalipun itu berdasarkan pendekatan Al-Quran, pasti tidak menerima. Ulangi. Jadi di ayat pertama tadi berbicara ruhku. Itu yang asli, yang belum terkontaminasi. Itu yang awal. Nah, yang sudah terkontaminasi karena sudah mengalami proses panjang di dalam kehidupannya, maka bisa jadi dia sudah bukan ruhku lagi, tapi yang ada di dalam dirinya adalah nafs. Nah, nafs inilah sesuai dengan tingkatan kekotorannya, tingkatan ketidakmurniannya. Itu sebabnya menjadi sangat masuk akal kalau di ayat yang tadi di sini dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Nafs di sini yang dibicarakan. Makanya di ayat berikutnya ada kata-kata yang indah di sini, ya. Di sini. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan nafsnya. Jadi yang disucikan bukan ruh. Yang disucikan itu adalah nafs. Jadi nafs itu adalah ruh yang sudah terkontaminasi. Sehingga sifat-sifat asli dari ruh itu sudah mulai terkotori oleh sifat-sifat yang berasal dari tubuh dan pikiran. Nah, oleh karena itu yang berbahagia bukan yang menyucikan ruhnya. Yang berbahagia adalah yang mensucikan dirinya. Jadi yang dalam diri kita sekarang ini, apakah ruhku yang asli
atau nafs? Jawabannya kalian tahu sendiri. Nah, di dalam nafs inilah ada fujuroha wa taqwaha. Oke, sekarang saya mau tanya, pernah nggak ada orang jual bensin oplosan? Katanya atau mengalami sendiri? Katanya, kan belum pernah jualan bensin. Kecuali yang pernah jualan bensin dan ngoplos sendiri. Ada nggak di sini yang pernah jualan bensin ngoplos sendiri? Gak apa-apa, ada juga gak apa-apa. Oke. Nah, kita menyebutnya apa? Itu bensin palsu. Oke? Nah, tetapi begitu dimasukkan ke dalam mobil kita, nyala. Sepeda motor kita masih hidup, mobilnya masih hidup. Cuman bedanya sebulan setelah itu menggunakan bensin yang tidak murni, ternyata mobil kita mogok. Saat itu mungkin tidak terasa, karena efek dari ketidakmurniannya baru terasa kemudian. Oke? Bisa dipahami? Oke. Sekarang pertanyaan saya, di bensin yang disebut palsu, ada nggak yang murninya? Ada. Berarti di bensin yang disebut palsu, kalau ada yang murninya, ada nggak yang tidak murninya? Itu yang dimaksud ayat ini. Dalam nafs itu ada dua, ada fujur, ada takwa, ada negatif, ada positif, gitu loh. Nah, terserah kamu sekarang mau mengembangkan yang positif, mau yang negatif. Seburuk dan sejahat pun masa lalumu, masa depanmu masih suci kalau mau mensucikan diri. Itu maksudnya. Sehingga ya, banyak orang yang kemudian salah memahami ini. Wah, kamu tuh dosanya udah banyak banget. Mau taubat kayak apapun tidak akan diterima sama Tuhan. Nggak ngerti. Di dalam diri dia tuh ada potensi positif, potensi negatif sama besarnya. Kalau dia bisa membangkitkan potensi positifnya itu dia akan dengan sendirinya menegasikan potensi negatifnya dengan sendirinya. Ketika menerangi, ini ruang ini gelap banget. Ketika ada satu lilin, nah si terang ini mendesak yang gelap, baru sebagian. Lilin kedua mendesak gelap, lilin ketiga 1 miliar lilin di ruangan ini, kegelapan semua hilang karena terdesak oleh terang. Dengan sendirinya, gitu. Ketika kita memunculkan sifat positif lebih banyak, sifat negatif dengan sendirinya akan tereduksi dengan sendirinya. Nah, yang lucu nih, dalam hidup kita ini kita sering kontradiksi. Kontradiksinya gini, contoh dalam doanya tadi, doa bagi manusia kan serangkaian kata-kata, bagi manusia loh. Tapi bagi Tuhan doa bukan serangkaian kata-kata. Doa bagi Tuhan apa yang terbesik di dalam jiwamu, baik yang terungkap atau yang tidak terungkap, yang sudah menjadi keyakinan dan rasa dalam jiwamu, bagi Tuhan itu doa. Apa yang terbesit di dalam jiwamu, yang terungkap atau tidak terungkap, tapi itu sudah menjadi keyakinan dan rasa, bagi Tuhan itu doa. Nah, makanya kita doa kepada Tuhan tapi menggunakan bahasa kita, bukan bahasa Tuhan. Itu gak nyambung. Apalagi menggunakan bahasa tubuh dan bahasa pikiran, bukan bahasa jiwa. Kalau bahasa jiwa kan dekat-dekat dengan Tuhan, dekat-dekat kan. Tapi kalau bahasa tubuh dan bahasa pikiran, sedangkan tubuh dan pikiran itu selalu menghindari sesuatu yang dibutuhkan jiwa. Penderitaan ditolak oleh pikiran dan tubuh, padahal penderitaan dibutuhkan bagi jiwa. Itu sebabnya yang mengerikan adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan pikiran, kita mengorbankan kebutuhan jiwa. Karena kita mengira hidup kita adalah tubuh dan pikiran. Makanya banyak manusia yang terjebak dalam kehidupan yang fana. Dia berfokus pada apa yang diinginkan tubuh dan pikirannya, mengorbankan jiwanya. Contoh, ini doa yang mengorbankan jiwa nih. Saya kasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh nggak ngerti. Ya Allah, kenapa
penderitaan yang datang pada saya gini-gini amat. Tolong ya Allah, bebaskan aku dari segala penderitaan. Nah, itu doa yang akan menjauhkan kalian, yang akan menjauhkan jiwa kalian dari Tuhan. Saya buktikan sekarang. Oke, lihat saya buktikan. Kata-katanya apa? Ya Allah, kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan? Bebaskan aku dari segala penderitaan. Kalau kita ingin dibebaskan dari penderitaan, berarti kita ingin dibebaskan dari sesuatu yang baik untuk jiwa. Berarti sama saja kita ingin dibebaskan dari sesuatu yang akan membersihkan jiwa. Sama saja dengan kita sedang menjauhkan jiwa kita dari Dia yang Maha Bersih.